إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam maltaqa mu'minani qattu illa abada ahadahuma khaira. Wa anna masalal mu'min kamathalil kaffain tagsilu ihdahuma al-ukhra la budda laha minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berjumpa dua orang mukmin illa melainkan hafada. Nah, dalam citakan lain itu hafadallahu ahadahuma. Ada lapas Allahnya. Tidaklah berjumpa dua orang mukmin melainkan hafada ay hafadallah, memberikan faidah oleh Allah akan salah satu di antara keduanya, khairan akan satu kebaikan. Dua orang mukmin, dua orang muslim bila berjumpa itu ada kebaikan yang Allah berikan. Namun kadang-kadang kita ini kada menyadari. Kadang-kadang kita kada tahu kebaikan apa yang diberikan oleh Allah. Berjumpanya sesama mukmin atau berpisahnya sesama mukmin itu ada faidah yang Allah berikan. Kadang kita rasakan, kadang kita kada merasa. Illa afadallah ahadahuma khaira, melainkan memberikan faidah, memberikan manfaat oleh Allah akan salah satu keduanya akan kebaikan. Kalimat khairan, kalau orang belajar nahwu Arab, kalimatnya nakirah. Nakirah ini menunjukkan umum. Khairan kebaikan. Artinya kebaikannya itu macam-macam. Kadang kebaikannya di segi usaha, kadang kebaikannya di segi yang berkaitan lawan diri kita, kadang kebaikannya di segi keluarga kita. Pokoknya ada kebaikan yang Allah berikan. Wa anna masalal mu'min kamasalil kaffain, bahwa perumpamaan orang yang beriman dengan mukmin yang lain itu persis seperti perumpamaan dua telapak tangan. Mukmin si A dan mukmin si B itu sama dua telapak tangan. Tagsilu ihdahuma al-ukhra
membasuh salah satu keduanya akan yang satunya. Bila tangan kiri rigat, nah tangan kanan biasanya nang menggusuknya. Tangan kanan nang rigat, tangan kiri nang menggusuknya. La buddalaha minha, tidak boleh tidak laha bagi ihdahuma salah satu keduanya, minha daripada ukhra yang satunya. Mau kada mau nih tolong menolong dua telapak tangan. Nah hendaknya orang mukmin itu kata Rasulullah kayak itu, tolong menolong. Di saat mukmin ini sengsara, kita ada menolong, ima dengan harta atau dengan pemikiran atau dengan doa atau dengan jasmani. Sebagaimana dua telapak tangan ini, di saat ini perlu bantuan, kiri kanan membantu. Di saat tangan kanan mengangkat dengan satu tangan kada mampu, dibantu dengan kiri. Di saat menggenggam sesuatu kada mampu dengan tangan kanan karena terlalu banyak, dibantulah di tangan kiri. Nah orang mukmin itu hendaknya kayak itu, bantu membantu, tolong menolong, nasihat menasihati, doa mendoakan. Nah sebagaimana dua telapak tangan saling bantu membantu. Nah kalau orang mukmin ini sudah nafsi, kadang mau lagi tolong menolong, kadang mau lagi bantu membantu, maka akan menjadi lemahlah kekuatan orang muslim. Akan menjadi lemah, mudah dihancurkan oleh orang-orang kafir kekuatan orang muslim ini. Ada menyatu. Ini hidup kita ini secara zahir kita kada bantuan orang lain. Mesti lihat ada bantuan orang. Nah kalau kita nih suka dibantu orang, hendaklah kita suka membantu juga. Ada sebagian manusia ini suka dibantu, tapi kada suka membantu. Maka itu kada seperti dua telapak tangan. Akhir zaman itu kenapa orang mukmin ini dapat dikalahkan oleh orang-orang kafir, dapat dihancurkan oleh orang-orang kafir. Nah karena sesama mukmin, sesama muslim akhir zaman itu kada menyatu. Ada saling tolong menolong, ada saling bantu membantu, ada sepemikiran, bahkan pecah belah. Disitulah dapat orang kafir menghancurkan. Suara tak bagi-bagi. Di akhir zaman itu para pemimpin kayaknya menguasai orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir ini dalam pemilihannya bersatu suara. Orang Islam berpacah-pacah. Kalah jadinya. Non-muslimnya bersatu. Disitulah kau mengguling orang muslim. Karena muslim kada menyatu lagi. An-niyatus salisah, niat yang ketiga. Ini menyambung telah lewat. Niat yang ketiga bila kita mengunjungi saudara non muslim. Niat yang ketiga yazuru akhahu liqubli sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dia mengunjungi saudaranya. Dia menghilangi saudaranya non muslim dengan tujuan
An-niyatus salisah, niat yang ketiga, yazuru akhahu, dia mengunjungi saudaranya, likubli sunnati rasul, untuk tujuan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengunjungi saudaraku, saudara seagama, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Dan wastihbabihi lidzalik, dan menyunatkannya Rasul bagi yang demikian. Jadi tujuan kita salah satunya kunjungan kepada saudara kita yang muslim mengikuti sunnah Rasulullah, supaya tulak dan buliknya bernilai pahala. Ada sia-sia. Habis duit berapa nukar bensin misal, akan digantikan oleh Allah karena bernilai pahala. Kamara wal Hasan, sebagaimana meriwayatkan Hasan al-Basri, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Aba Razin, hai Aba Razin, asy'arta anna ar-rajula idza kharaja min baiti, apakah engkau tahukah kamu bahwa seorang laki-laki bila dia keluar dari rumahnya, zairan akhahu fillah, dia mengunjungi saudaranya, saudara fillah. Ini seorang laki-laki keluar dari rumah, niat mengunjungi, menghilangi akhun fillah, mengikuti sunnah Rasulullah. Syayya'ahu sab'una alfa malakin, mengiring akan dia, mengumpati akan dia, diiringi oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat mengiringi. Cuman kitanya jangan ada melihat. Yusalluna alaih, mereka bersalawat atas rajul laki-laki itu. Cuma salawat malaikat ini memintakan ampun. 70.000 malaikat nama iringi tadi mendoakan supaya dosa-dosa kita diampuni. Yaqulun, mengata mereka 70.000 malaikat, Rabbana, hai Tuhan kami, innahu, bahwasanya rajul laki-laki itu, wasala fika, dia menghubungi, takdirnya wasala akhah, maf'ulnya dibuang, dia mengunjungi saudaranya fika, pada jalan engkau. Oleh karena itu fasilhu, hubungkan dia, ayat artinya birahmatik wa barakatik, hubungkan dia dengan rahmat dan berkah engkau. Ujar 70.000 malaikat, ya Allah, ini laki-laki, dia berniat silaturahmi di jalan engkau. Nah, oleh karena itu, hai Tuhan, curahkan rahmat dan berkahmu kepadanya. 70.000 malaikat mendoakan. Nah, Nabi, fa in istata'ta an tu'mila jasadak bidzalik fa'al. Jika engkau mampu bahwa engkau menggunakan jasad engkau bidzalik, pada demikian, zalik itu ziaratul ikhwan tadi, berhilang kepada saudara akhun billah. Andaikan engkau mampu menggunakan jasad engkau pada berhilang tadi, fa'al, perbuat. Kenapa? Harapan supaya dapat doanya para malaikat. Doa mereka akan kabul. Qala Abu Talib al-Makki radhiyallahu anhu, berkata Abu Talib al-Makki, fahadza amrun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini satu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bitabdili ziyaratil ikhwan, dengan menyebutkan keutamaan mengunjungi saudara-saudara non muslim. Nabi menyebutkan keutamaannya kita mengunjungi ikhwan tadi, wabil khusus akhun billah. Waqala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Rasulullah idza ghabar rajulu anil masjid, apabila gaib seorang laki-laki dari masjid, gaib ternyata ada hadir. Mahir si ahli datang terus ke masjid sembahyang 5 waktu. Kenapa nih ada hadir lagi si ahli deh? Nah, apabila ghabar rajul, tidak hadir seorang laki-laki anil masjid, dari masjid, salasan 3 hari. Ya Nabi kan mana 3 hari kada ada si A. Mahir tiap hari bahkan tiap waktu ada ke masjid. Di 3 hari kada ada muncul-muncul. Sa'ala anhu, menanyakan Nabi tentang laki-laki itu. Ya Nabi kan tahulah si Anon itu di mana kampungnya, di mana rumahnya. Fa'ingkana maridan adahu, jika laki-laki itu garing, adahu mailangi Nabi akan dia. Cari tahu bang ya Nabi, kalau nya garing, padahal kan aku Nabi hilang. Wa'ingkana musafiran, jika dia musafir, andaikan kadada 3 hari nih, kurangnya musafir, dan Allahu, mendoakan Nabi baginya, mudahan musafirnya itu diberkahi, diselamatkan, dan dimudahkan. Tapi wa ingkana hadiran, jika dia hadir aja, ada aja di benua, zarahu, mengunjungi Nabi akan dia. Andaikan garing kada, musafir kada, ada aja di rumah, Nabi pecang mendatangi. Betakun ini kenapa 3 hari kada hadir? Punya alasannya diterima aja, kada jadi masalah. Punya alasannya kada diterima, diberi Nabi nasihat. Zaman sahabat itu aktif 5 waktu ini ke masjid berjemaah. Jadi siapa kada hadir itu ketahuan. Nabi hafal orangnya sakilar gitu sini hafal. Jangan kan Nabi kita nang mahir nang ke masjid itu kita pinan lu. Aisyah kan ternyata 3 hari sudah. Garingkah nyaman kita hilangi. Musafir kan nyaman kita doakan. Oh kada garing kada musafir, kita datangi bang, kenapa? Karena suka berjamaah di langgar atau di masjid itu tanda persatuan orang muslim. Tanda orang ini masih sehati lagi. Bila di kampung tuh langgar menjongkong, masjid menjongkong, kada ada lagi nang menyembahyangi berjamaah. Maka di kampung itu walaupun muslim beratan, di sini paling mudah orang kafir kena merebut kampung itu. Paling mudahnya merebut. Tapi kalau di kampung itu walaupun campuran, tapi berisi terus sama non muslim berjamaah terusnya. Ini kampung paling sulit oleh orang kafir untuk merebut. Kenapa? Allah mengutus malaikat supaya menjaga kampung ini, karena kampung ini rutin berjamaah. Karena akhir zaman kayak itu langgar ini mewah-mewah, masjid mewah-mewah, cuma namanya bayangin ada lagi. Andaikan ada juga nang berjamaah ada lagi. Nah maka masjid tempat peribadatan itu direbut oleh orang kafir. Diulahnya nang tempat macam-macamnya lagi.
tempatnya nang bejubit kah, tempat nang apa kah lagi. Itu ada di hadis akhir zaman tuh masjid mewah-mewah, langgar mewah-mewah, tapi penghuninya kada ada lagi. Manusianya banyak nang menyembahyangi ini kada ada lagi. Wabil kabar dalam hadis, innal akhawani idza tasafaha, sesungguhnya dua orang yang bersaudara, baik bersaudara nang sedarah ataupun bersaudara nang seagama. Ada bakula kada, cuma seagama. Idza tasafaha, apabila musafahah keduanya, bertamuan jabat tangan ini. Musafah ini sunnah Nabi. Bertamuan assalamualaikum, sunnah Nabi. Senyum berkuringan, sunnah Nabi juga. Musafahah pula sunnah Nabi juga. Kan jadi kalau kita mengamalkan situ aja betul-betul sunnah. Nah, untuk menanyakan kaifahalak, kayak apa keadaan kamu. Nah, itu pandang orangnya. Ada semua orang harus kita tanya kayak apa keadaan kamu ini. Kayak apa bisnis kamu ini. Kayak apa rumah tangga kamu ini. Itu kada semua orang kita tanya itu. Karena sebagian orang gara-gara ditanya jadi dosa. Sebagian kecil ditanya tuh jadi pahala. Itu lebih baik kita kada usah. Cukup bila berteman tuh bakurihingan, bersalaman, beri assalamualaikum, harus ditanya. Karena kalau kita bertanya, ya Imam Ghazali ini, kalau kita bertakon kayak apa keadaan kamu ini, kayak apa usaha kamu ini. Kalau inya menjawab dan mengeluh, inya berdosa, kita berdosa. Kita berdosa gara-gara mananya itu timbullah keluhan. Kalau di zaman salafus salih, abad pertama, kedua, ketiga, mereka lebih mengutamakan bila bertakon itu bertakon kaifahalak, kayak apa keadaan. Karena mereka menjawab puji syukur, alhamdulillah, jawaban mereka itu. Nah, di akhir zaman ada semua jawaban itu alhamdulillah. Kayak nih bisnis ini. Kada semua mengucap alhamdulillah, kada semua. Sakit benar ini. Nah, mengeluh dah. Bila inya mengeluhnya jadi dosa, kita pun dapat dosa gara-gara kita bertanya. Di akhir zaman kada usah lagi menanyakan gitu. Namun kita kada bertanya, kayak apa keadaan, kayak apa bisnis, kayak apa rumah tangga. Inya seorang na berkisah, inya aja na berdosa. Kita kada. Kayak apa nih usaha kamu ini, kayak apa rumah tangga kamu ini. Busi aja mengeluh. Inya berdosa, kita berdosa. Nanti jadi ditanyakan gitu. Cukup sunnah Nabi ketika bertamu tuh bakurihingan, mengucap assalamualaikum, berjabat tangan, ya sudah. Dapat 3 sunnah. Atau saling mendoakan bisa juga. Sunnah juga. Barakallahu lak. Mudahan kamu diberkahi. Isikum barakallahu lak ya. Sunnah juga. Nah, dalam hadis innal akhawani, dua orang yang bersaudara. Idza tasafaha, apabila musafaha, bertamu nang musafaha. Usimat bainahuma mi'atu rahmatin, dibagikan untuk mereka berdua 100 rahmat.
nang berdua nang bersalaman diberikan 100 rahmat, cuma dibagi ada tiap orang 100 kada 100 rahmat dibagikan. Tis'atun wa tis'un minhuma 99 di antara 100 tadi li'anasihima bagi orang yang paling menjinaki di antara keduanya bisa hibih dengan temannya. Siapa yang paling mesra, siapa yang paling senyum, siapa yang paling gembira itu dapat 99 rahmat. Nang babaya takurihing satu aja. Kita bertamuan. Siapa yang paling ceria ketika berjumpa tadi dapat 99 rahmat. Ini ada juga nang babaya nang takurihing di serungi tangan bersalaman babaya satu aja dapat yang sangat ceria. Ini 99. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fadhahika ahaduhuma fi wajhi sahibihi, tertawa salah satu keduanya di hadapan muka temannya, tasaqatat dzunubuhuma bainahuma, berguguran dosa keduanya di antara keduanya. Begitu bertamuan sabah. Timbul gembira, tertawa gembiranya. Dosa guguran keduanya kecil. Jadi kalau bisa bertamuan sesama muslim, apalagi akhun billah ini, harus kada bertamuan, begitu bertamuan tampakkan keceriaan. Bukan aja senyum, kalau bisa tertawa kaumahan gembiraan. Dosa guguran, rahmat dapat. Nang kada mengerti itu bertamuan biasanya bersalaman kada, memberi salam kada, musafahah kada, palingan kamana teja hadir biasanya nya kada mengerti, nya kada ada pelajarannya. Waqala Mujahid, berkata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, tabi'in. Innal mutahabbina billah wal mutazawirina billah. Sesungguhnya orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Ada ikatan keluarga, cuma ikatan agama aja, seagama. Orang yang saling cinta mencintai di jalan Allah, dan orang yang saling mutazawirin, hilang menghilangi, kunjung mengunjungi karena Allah. Idza qamu ghadan min kuburihim, apabila berdiri mereka besok pagi dari kubur mereka, artinya apabila sudah bangkit dari alam kubur, ba'asallahu jalla jalaluhu ilaihim najaiba, mautus Allah jalla jalaluhu kepada mereka najaiba, tunggangan-tunggangan yang baik, kuda yang bagus. Begitu bangkit keluar kubur sudah ada kuda madang penuh hiasan. Waqad khuliqat min nur, itu tunggangan kuda tadi dicipta dari cahaya. Kuda ini lain kuda yang dalam dunia, lain. Dalam dunia ini matian sudah. Ini tercipta dari nur. Begitu bangkit dalam kubur, sudah menghadapinya. Artinya ikam jangan jalan batis menuju masar, bobot diawan aja nah. Dicipta dari nur. Wasurrijat min nur, dan diberikan pelana dari nur juga.
Lapik segen kita duduk tuh dari cahaya juga. Waul jimat dan diberikan tali kendali minuh dari cahaya juga. Ada juga tali kendalinya. Tali kendalinya itu ada juga dari cahaya juga, ada dari tali dalam dunia. Rahailuha min nur, sekedupnya dari cahaya juga. Akan kita duduk. Yaquduhal mukhalladun, mairit akan dia menuntun, akan diulih para malaikat-malaikat mukhalladun. Malaikat mairitnya. Kita tuh duduk gitu. Ini orang nang dalam dunianya ada saling cinta mencintai, disebut akhun billah. Ini mencintai siapa karena Allah, bukan karena inya kaya, bukan karena inya ini pintar itu, bukan karena inya ini pejabat kalanya. Inya memandang ini orang kelakuannya disayangi Tuhan. Orangnya penyabar, orangnya ini tawadhu. Memandang kelakuannya ini baik, kelakuannya diridhai oleh Allah, lalu inya menjalin hubungan akrab dengan orang itu. Akhun billah. Karena ada ikatan darah. Nah kadang akhun billahnya lebih akrab daripada saudara nang saudara. Kadang orang berdua beading nang bujur ada akrab. Fayakhrujun min kuburihim, mereka keluar dari kubur mereka. Wahum mereka yulabbunal jalila jalla jalaluh, mereka mengucap talbiyah labbaik Allahumma labbaik begitu bangun dari alam kubur. Fayu'tawna min yaqutin ahmar wa asfar, mereka didatangkan dari yakut merah dan yakut kuning. Yakut merah, yakut kuning ini berupa wadah. Mereka didatangkan berupa wadah yang dari yakut kuning, yakut merah. Fiha padanya berisi minal kapur, kapur surga, wasyarab dan minuman-minuman surga, wat tasnim, minuman dari sungai tasnim, surga juga, dan warrahikil maktum, dan arak nang maktum. Dalam surga itu ada arak, cuma kadang memabukkan. Orang nang minum arak dalam dunia itu kada kau lagi minum arak surga, kalau dapat irit lagi. Lengkap di wadah nang dari yakut tadi minuman makanan. Waqad duribat birrida warahmah, sungguh duribat artinya uqtiyat diberikan dengan ridha dan rahmah. Ini orang diberikan ridha dan rahmah dari Tuhan. Waridwan dan keridhaan. Fayuskauna bihadratillahil malikil kudus, mereka diberikan minuman yang datang dari hadrat Raja nama suci yaitu Allah. Bayar kabun dan najaib, mereka mengendarai akan najaib tunggangan-tunggangan yang bagus. Wayatahallawnal huliyya tahlila, mereka berpakaian akan pakaian huli, ini pakaian emas dan perak. Dalam surga karena itu diperbolehkan, bahkan itu jadi hiasan baik lelakian bibinian emas perak. Kalau dalam dunia lelakian kada boleh pakai emas, bibiniannya boleh, tapi kalau dalam surga itu diberikan itu. Mereka diberikan pakaian emas tahlilan sebagai pakaian. Hatta ya'tuna, sehingga mereka datang ila qurasin lahum, kepada singgah sana yang diciptakan untuk mereka. Qad udiat, sungguh diletakkan itu singgah sana. Wa yanzurun ila rabbihim, mereka memandang kepada Tuhan mereka bi'ainil baqa, dan pandangan kekal abadi. Wahum mereka dalam surga masrurun, gembira.
Nah, ini ucapan Mujahid. Mujahid tabi'in, murid Ibnu Abbas. Wa qala Abu Amr bin Ala, berkata Abu Amr bin Ala, yustahabbu lirrajul, disunatkan bagi seorang laki-laki, ayyazura akah, bahwa dia mengunjungi saudaranya billah, saudara billah, akhun billah. Mailang itu menyaparak oleh yaumit maratain, setiap satu hari itu 2 kali. Menyaparak menang jauh itu lah. Kadang seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Wa qala Abu Talib radhiyallahu anhu, berkata Abu Talib al-Makki, ka'annahu ta'awwala qaulal jalil, seakan-akan Abu Amrin tadi mentakwilkan, mentafsirkan perkataan Allah al-Jalil fi ahlil jannah, pada penghuni surga. Puji Tuhan, penghuni surga itu walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyah. Bagi penghuni surga, rizquhum, rezeki mereka, fiha pada itu surga, bukratan wa asyiyah, pagi dan sore. Surah Maryam ayat 62. Fakada ada khalabihi, sungguh memasukkan Abu Amr bin Ala tadi, ini pada ini firman Tuhan, masuk dalam situ az-ziyarah wa ghairah, ziarah dan selain ziarah. Wa ansyada bidalik, dan mengucapkan syair Abu Amr ibn Ala bidalik, pada demikian. Beliau mengucapkan sebuah syair. Idza ghibtu yawman an sadiqin wa lailatan walam arani ahlan li ba'thi rasul. Idza ghibtu, apabila aku meninggalkan, yauman wa lailatan, asal itu sehari semalam, meninggalkan an sadiqin, dari teman sejati, kawan akrab yang semua saliur. Bila aku meninggalkan sampai 24 jam, walam arani ahlan li ba'thi rasul, maka tidaklah kupandang diriku ini pantas untuk sebagai utusan orang yang diutus. Aku ini kada layak menjadi utusan. Faqad dhalla aqli, sungguh melayanglah akalku, antalabtu, bahwa aku menuntut, wa kana dza malin wa kana dza halin. Wabil kabar mazara rajulun akahu syaukan ilaih, dalam sebuah hadis lagi, tidaklah mengunjungi seorang laki-laki akan saudaranya. Ini akhun billah. Ya, Pak. Oh, ya. Ada bunyinya lagi kan? Ayo dikasih nih kita wabil kabar. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi syai'allahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'alami amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa ila khalqika sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.